cita-cita sebagai santri yang baik dan lancar dalam menuntut ilmu, baik urusan dunia maupun akhirat. Semoga Allah mempermudah dan dilancarkan segala hajatnya. Allahumma ya qadiyal hajat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Majelis doa dicukupkan sekian. Langsung saja kita memasuki acara inti, yaitu khidmat amaliyah dan ilmiah manaqib. Kepada nama-nama yang telah disebutkan, mohon dipersilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in wa laha 'arsyun 'azim. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Wa zayyana lahum asy-syaitanu a'malahum fasaddahum 'anis sabili fahum la yahtadun. Alla yasjudu lillahi alladzi yukhrijul khaba'a fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Allahu la ilaha illa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Qala sananzuru asadaqta am kunta minal kadhibin. Idhab bi kitabi hadza fa'alqih ilaihim thumma tawalla 'anhum fanzur madza yarji'un. Qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim innahu min
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila roti Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tanbih ini dari Syekhuna Al-Mukarram Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad bersemayam di Patapan Suryalaya, Kajembaran Rahmaniyah. Sabda beliau kepada khususnya segenap murid-murid pria maupun wanita, tua atau muda, semoga ada dalam kebahagiaan, dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala kebahagiaan yang kekal dan abadi, dan semoga tak akan timbul keretakan dalam lingkungan kita sekalian. Pun pula semoga pimpinan negara bertambah kemuliaan dan keagungannya, supaya dapat melindungi dan membimbing seluruh rakyat dalam keadaan aman, adil dan makmur, zahir maupun batin. Pun kami tempat orang bertanya tentang Thariqat Qadiriyah Naksabandiyah menghaturkan dengan tulus ikhlas wasiat kepada segenap murid-murid, berhati-hatilah dalam segala hal. Jangan sampai berbuat yang bertentangan dengan peraturan agama maupun negara. Taatilah kedua-duanya tadi sepantasnya. Demikian sikap manusia yang tetap dalam keimanan, tegasnya dapat mewujudkan kerelaan terhadap hadirat ilahi yang membuktikan perintah dalam agama maupun negara. Insyaallah, hai murid-murid sekalian, janganlah terpaut oleh bujukan nafsu, terpengaruh oleh godaan syaitan. Waspadalah akan jalan penyelewengan terhadap perintah agama maupun negara, agar dapat meneliti diri kalau tertarik oleh bisikan iblis yang selalu menyelinap dalam hati sanubari kita semua. Lebih baik buktikanlah kebajikan yang timbul dari kesucian. 1. Terhadap orang-orang yang lebih tinggi daripada kita, baik zahir maupun batin, harus kita hormati. Begitulah seharusnya hidup rukun, saling harga menghargai. Yang kedua, terhadap sesama yang sederajat dengan kita dalam segala-galanya, janganlah sampai terjadi persengketaan. Sebaiknya harus bersikap rendah hati, bergotong royong dalam melaksanakan perintah agama maupun negara. Jangan sampai terjadi perselisihan dan persengketaan. Jangan sampai kita terkena firman-Nya, adzabun alim, yang artinya duka nestapa untuk selama-lamanya, dari dunia sampai akhirat, badan payah hati susah. Yang ketiga, terhadap orang-orang yang keadaannya di bawah kita, janganlah hendak menghinakannya atau berbuat tidak senonoh, bersikap angkuh. Sebaliknya, harus belas kasihan dengan kesadaran agar mereka merasa senang dan bergembira hatinya. Jangan sampai merasa takut dan liar, bagaikan tersayat hatinya. Mereka harus dituntun, dibimbing dengan nasihat yang lemah lembut yang akan memberikan keinsyafan dalam menginjak jalan kebajikan. Yang keempat, terhadap fakir miskin harus saling berkasih sayang, ramah tamah, serta bermadis budi. Bersikap murah tangan mencerminkan bahwa hati kita sadar. Coba rasakan diri kita pribadi, betapa pedihnya jika dalam keadaan kekurangan. Oleh karena itu, janganlah acuh tak acuh hanya memikirkan diri sendiri yang senang. Mereka jadi fakir miskin bukan kehendak mereka, tetapi qadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah sesungguhnya sikap manusia yang penuh kesadaran meskipun terhadap orang asing, karena mereka itu masih keturunan Nabi Adam alaihi salam. Mengingat ayat 70 surat Al-Isra yang artinya, sangat kami muliakan keturunan Adam dan kami sebarkan segala yang berada di darat dan di lautan, dan kami beri rezeki yang ada di darat dan di laut
Juga kami mengutamakan mereka lebih utama dari makhluk yang lainnya. Kesimpulan dari ayat ini bahwa kita sekalian harusnya saling harga menghargai, jangan timbul kekecewaan mengingat surat Al-Maidah yang artinya hendaklah tolong menolong dengan sesama dalam melaksanakan kebajikan dan ketakwaan dengan sungguh-sungguh terhadap agama maupun negara. Sebaliknya, jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan terhadap perintah agama maupun negara. Adapun soal keagamaannya itu terserah agamanya masing-masing. Mengingat surat Al-Kafirun ayat 6, agamamu untuk kamu, agamaku untuk aku. Maksudnya janganlah terjadi perselisihan, wajiblah kita hidup rukun dan damai, saling harga menghargai, tetapi janganlah sekali-kali ikut campur. Cobalah renungkan pepatah leluhur kita, hendaklah kita bersikap budiman, tertib dan damai. Andaikan tidak demikian, pasti sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna, karena yang menyebabkan penderitaan diri pribadi itu adalah akibat dari amal perbuatan diri sendiri. Dalam surat Al-Nahl ayat 112 diterangkan bahwa Tuhan yang Maha Esa telah memberikan beberapa contoh, yakni tempat maupun kampung, desa maupun negara yang dahulunya aman dan tentram, gemah ripah loh jinawi. Namun penduduknya atau penghuninya mengingkari nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka lalu berkecamuklah bencana kelaparan, penderitaan dan ketakutan yang disebabkan sikap dan perbuatan mereka sendiri. Oleh karena itu, hendaklah segenap murid-murid bertindak teliti dalam segala jalan yang ditempuh guna kebaikan zahir maupun batin, dunia maupun akhirat, supaya hati tentram, jasad nyaman, jangan sekali-kali timbul persengketaan, tidak lain tujuannya budi utama jasmani sempurna, cager bager. Tiada lain amalan kita, Thariqat Qadiriyah Naqsabandiyah, amalan sebaik-baiknya guna mencapai segala kebajikan, menjauhi segala kejahatan zahir batin yang bertalian dengan jasmani maupun rohani, yang selalu diselimuti bujukan nafsu, digoda oleh perdaya setan. Wasiat ini harus dilaksanakan dengan seksama oleh segenap murid-murid agar mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Katapan Suryajalaya 13 Februari 1956. Wasiat ini disampaikan kepada sekian ikhwan bertanda tangan Kiai Haji Ahmad Sahibullah Fatajul Arifin, Untayan Mutiara. 1. Jangan benci kepada ulama yang sejaman. 2. Jangan menyalahkan kepada pengajaran orang lain. 3. Jangan memeriksa murid orang lain. 4. Jangan berhenti bekerja meskipun disakiti orang. Harus menyayangi orang yang membenci kepadamu. Pangresa Guru Al-Mukarram Syekh Ahmad Sahibullah Fatajul Arifin. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ibadihi ajma'in. Syai'un lillahi wal Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina
سادتنا ومولانا وأئمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى بقية الصحابة وقرابة وتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أمرياتكم مجتهدين ومقلدين في جميع علماء راشد القرآن مخلصين لتفسير محمد مسائل السلف سفيان المحقق ما على كل ولي وليكن مسلم مسلم من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمينها شمالها شيء لله يوم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أنواع أهل السلسلة القادرة والنقشبندية وجميع الأكرام في خلصان الأرض في سلطان عليا وصعدا كتب من الشيخ محمد عبد القادر الأجل سيش عبد القاسم جناب بغدادي وسيش معروف الفاهي وسيش سر سقاطي وسيش حبيب العلمي وسيش حسن البصري وسيش جعفر الصدي وسيش يوسف العلمي وسيش عبد العزيز الرسلاني وسيش شهر ودين النقشبندي وحضرة إمام رباني وحضرة شيخنا مقارم الشيخ عبد الله مبارك بن محمد وحضرة شيخنا مقارم الشيخ أحمد صاحب وفتى يعاني فين وصولهم وفروجهم واستنساتهم وآخذين عنهم شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى غير والدينا ووالديكم وشيخنا وشيخكم وأمكم وأمتكم ولمن أحسن إلينا ولمن أحسن علينا ولمن أحسن أستحسن وقال لنا عنا كبير عن الخير شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى جميع المؤمنين والمسلمين وسمعت على أحياء من محمد من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمين الشمال ومن غافل إلى غافل من ولد آدم إلى يوم القيامة شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد
ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم وتستصفى المنافق من الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد كل رحمة اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستصفى المنام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستصفى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang, puja puji bagi Allah Pembina semesta alam. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad serta keluarganya, sahabatnya, serta aulia Allah dan para pengikut beliau dari dahulu sampai sekarang dan pada masa yang akan datang. Maka ini sekelumit manakib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Semoga dengan memperingati dan dibacakan manakib ini, yakni diriwayatkan serta sejarah perjuangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan karunia kepada kita sekalian, terutama kepada Zohibul Hajat keselamatan dan keberkahannya. Semoga dimudahkan rezeki yang halal dan senantiasa kita dijauhkan dari malapetaka, mara bahaya, dan selalu dilimpahkan keselamatan, kesejahteraan dalam ridho Allah yang Maha Esa. Semoga Allah menerima segala niat yang dimaksud kita. Semoga dimudahkan urusan kita, baik yang berhubungan dengan dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Manqobah ke-35 Syekh Ahmad Kanji menjadi murid Syekh Abdul Qadir serta petunjuk guru. Diriwayatkan pada suatu hari Syekh Ahmad Kanji sedang mengambil air wudhu, terlintas dalam hatinya bahwa tarekat Syekh Abdul Qadir itu lebih disukai daripada tarekat-tarekat lain. Gurunya yaitu Syekh Ibnu Ishaq Al-Maghribi mengetahui pula apa yang terlintas dalam muridnya. Lalu beliau bertanya, "Apakah kamu mengetahui tentang kedudukan Syekh Abdul Qadir?" Dijawab oleh Syekh Ahmad Kanji, "Saya tidak tahu." Lalu gurunya menjelaskan, perlu diketahui bahwa Syekh Abdul Qadir itu memiliki 12 sifat-sifat kemuliaan. Kalau lautan dijadikan tintanya dan pepohonan dijadikan penanya, manusia, malaikat, dan jin sebagai penulisannya, maka tidak akan mampu menuliskan sifat-sifat jati diri yang dimiliki beliau itu. Mendengar penjelasan gurunya itu, dia makin bertambah mahabbah kecintaannya kepada Syekh Abdul Qadir. Hatinya berbisik, "Salah satu harapanku yang dahulu aku meninggal dunia sebelum aku mendalami dan mengamalkan tarekatnya." Kemudian dengan kemauan yang keras, berangkatlah ia menuju kota Baghdad. Setibanya di sebuah gunung di wilayah Ajmir, di bawah gunung mengalir sungai. Lalu ia mengambil air wudhu untuk bersembahyang serta beristirahat di tempat itu. Angin bertiup sepoi-sepoi basah mengipasi badan yang letih, sehingga ia terlena dan tertidur dengan nyenyaknya. Di dalam keadaan tidur, ia bermimpi dikunjungi Syekh Abdul Qadir. Beliau membawa mahkotah mereka dan serba hijau. Syekh Ahmad Kanji berdiri menghormati kedatangannya beliau. "Mari ke sini lebih dekat lagi," kata beliau sambil mengenakan mahkota merah dan serba hijau di atas kepala Syekh Ahmad Kanji dan berkata, "Wahai Ahmad Kanji, sekarang kamu menjadi muridku dan menjadi anakku dan menjadi rijalullah, pahlawan." Hijau hadiah mempelantikan dari Syekh Abdul Qadir dan menceritakan tentang peristiwa yang telah dialaminya. Guru berkata, "Wahai Ahmad Kanji, mahkota dan sorban itu adalah suatu hirqoh, kemuliaan dan keberkahan bagimu, dan kamu sangat dikasih Syekh Abdul Qadir. Sekarang berdirilah tegak dan kamu telah menjadi wali yang utama." Dengan mengharap keberkahan-berkahannya, Syekh Abi Ishaq Maghribi memakai mahkota dan sorban itu di kepalanya, lalu diserahkan kepada Syekh Ahmad Kanji. Manqobah ke-36 Syekh Ahmad Kanji menjunjung kayu bakar di atas kepalanya. Syekh Ahmad Kanji pekerjaannya adalah mencari kayu bakar untuk memasak roti bagi fakir-fakir. Setelah mengenakan mahkota dari Syekh Abdul Qadir, gurunya berkata, "Sekarang engkau tidak layak mencari kayu bakar, sebab kepalamu sudah dimahkotai dengan mahkota yang mulia." Lalu Syekh Ahmad Kanji memohon izin dari gurunya untuk mencari kayu bakar. Ujar gurunya, "Ya, kalau ngotot silakan saja." Ia pun berangkat ke gunung mengumpulkan kayu bakar dan diikat. Waktu akan diangkat kepalanya, kayu bakar itu melayang di atas kepala Syekh Ahmad Kanji, kira-kira sehasta dari kepalanya. Lantas Syekh Ahmad Kanji pulang kepada gurunya. Ikatan kayu bakar terus melayang mengikuti Syekh Ahmad.
Setibanya di tempat gurunya itu Syekh Abi Ishaq Maghribi, gurunya berkata, "Nah, Syekh Ahmad, itu kataku, bagaimana kepalamu tidak pantas dipakai membawa kayu bakar. Sebab sudah ditempati mahkota dan sorban yang mulia. Sejak ini sudahlah, jangan mencari kayu bakar. Engkau oleh Sayyid Abdul Qadir sudah ditunjuk oleh pangkat hijau." Ila Hadratus Sultanul Awliya Asbiyai Kutubil Zamani wal Qasil Aqsomari Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jalani Al-Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa maulana Muhammad wa ala alihi ajma'in. Amin. Allahumma bi asma'ika wa nabiyyika Mustafa wa bi asma'i walika badil qadir mujtaba tawfir qulubana al-musyahadatika wa mahabbatika wa amtina wa ala sunnati wal jama'ati wa syarri ya sudurana wa sayyir biya umurana wa farij biya humumana wa kshif biha humumana wa ghafir biha humumana wa biha yunana wa asri biha ahwarana wa balik biha amalana wa taqabbal biha tawbatana wa ghashir biha haubatana wa ansur biha hujjatana wa aj'alna biha minal muttabi'ina li syariati nabiyyika muttasifin bimahabbatil muhtadina bihadaihi wa syariati wa tawaffana biha ala sunnati wa la tahrimna fadla syafa'ati wa ahsyurna fi zumratihi wa asba'ihi amin ya Allah wa hayyul jalina wa asyaihi sabiqina wa ashabi yamin ya arhamar rahimin. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atsa nabiyyana Muhammadan rahmatan lil anam wa ihtasahu bis syari'ati samhatin mustamilatin 'alal hukmi wal ahkam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man qala akhir kalamihi la ilaha illallah qala al-jannah. Yang pertama-tama yang sama-sama kita cintai dan Allah muliakan untuk kita semuanya, Sayyiduna wa Masjiduna Sayyidullah Muhammad dan Syekh Ahmad Sahibul Wafat al-Du'ali. Mudah-mudahan barakah serta kaumnya bisa tercurah limpahkan kepada kita semuanya. Amin. Kita lupa kepada keluarga besar Pondok Pesantren Surya Raya, wabil khusus bangsa Umi, kepada putra-putri mantu, cucu cicit dan semuanya. Mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk pembina asrama putra khususnya kepada Mama Khotin, Bapak Oom, mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pengurus asrama putra yang saya hormati dan santriwan semuanya yang saya banggakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا Ya ayyuhalladzi, hai orang-orang yang beriman. Udkur, kalimatnya itu fi'il amal, berarti memerintah. Awalnya itu dari kalimat dzakara, berarti udkurullah. Ingatlah kalian kepadaku, kata Allah. Dzikron katsira, dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Hadirin yang dirahmati Allah. Dari ayat ini dijelaskan bahwa kita semuanya diperintahkan oleh Allah untuk mengingat Allah dengan sebanyak-banyaknya. Gimana cara kita mengingat Allah dengan sebanyak-banyaknya? Yaitu dengan berzikir kepada Allah. Zikir yang mana? Yaitu zikir yang tidak terhalang dengan apapun. Dimanapun, kapanpun, dan apapun itu kita selalu bisa mengingat Allah. Misalnya, jika zikir ini dimaksud dengan zikir zahar, yaitu zikir la ilaha illallah, misalnya si Agus. Kalau si Agus lagi main FF, misalnya la ilaha illallah, kenok tuh, mau bisa kan? Zikir di sini bermaksud yaitu zikir hobi, yaitu zikir hobi yang bisa kita lakukan dimanapun. Misalnya kita lagi main game, lagi apapun itu, kita bisa selalu mengingat Allah. Teman-temanku sekalian yang dirahmati Allah, haruslah kita bersyukur dengan keadaannya kita di sini. Dengan karomah Syekh Ahmad Shahibul Wafat Arif, kita bisa masuk ke dalam thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Karena apa? Di antara semua thariqah yang berjumlah 44, kalau nggak salah, thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah yaitu thariqah paling sempurna. Karena apa? Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah menyatukan dua thariqah, yaitu thariqah zahir sama thariqah batin. Thariqah ini disatukan oleh Syekh Sambas Ibni Abdul Ghaffar yang diturunkan kepada Syekh Tolha Sepuh Cirebon, langsung kepada Abah Sepuh, dan kemudian kepada Abah Anom pada usia 18 tahun. Jadi kita harus bersyukur kepada Allah. Teman-temanku sekalian yang dirahmati Allah, diwajibkan kepada kita untuk bersyukur. Misalnya, contohnya, rumah megah, mobil mewah, pagar merah, istri solehah, dan genah untuk dia. Jadi kita semuanya di Pondok Pesantren Suryaraya itu diwajibkan untuk menuntut ilmu. Di Pondok Pesantren Suryaraya, selain kita diberikan ilmu syariat, kita juga diberikan ilmu usul kepada Allah. Dengan ilmu mengingat Allah, yaitu dengan berzikir kepada Allah. Karena apa? Di pondok pesantren yang lain tidak ada yang namanya ilmu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, yaitu dengan kalimat tunggal, kalimat tauhid, kalimat ikhlas, kalimat taman wa jannah, kalimat la ilaha illallah. Kesimpulannya, kita semuanya dengan mempunyai guru mursyid, guru kamil mukamil, Syekh Ahmad Shahibul Wafat Arif. Kita walaupun dengan amal yang sangat butut lah, mau disebutkan mah, bisa sampai ke Allah dengan beliau. Misalnya kita ibaratkan kereta gerbong yang paling belakang, tapi dengan kita bisa menyantar kepada gerbong yang depan dengan kepalanya, kita dengan tidak langsung bisa sampai ke tujuan. Berarti jika kita walaupun tidak punya dengan amal yang biasa-biasa, tapi bisa berkhidmat kepada beliau, kita bisa menyantel dan insya Allah husnul kepada Allah. Teman-temanku sekalian yang dirahmati Allah, mohon maaf bila ada kesalahan, mohon maaf. Sekian dari saya. Unggul man qala wa tanggul man qala wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.